Halo guys, oke lanjut saja ya ke gameplay yang kemarin, meneruskan kemarin. Jadi terima kasih banyak yang sudah nonton di video gameplay tipis-tipis yang kemarin itu. So, banyak juga yang request di grup, katanya durasinya pengen ditambahin gitulah ya. Mungkin di video sekarang itu akan sampai ke ininya, ke bosnya mungkin gitu kan, karena banyak yang request juga, terutama di pengguna Android nih gitu kan. Tapi bukan sekadar di komen juga, ada yang di grup gitu, karena saya juga share-nya di grup gitu. Rata-ratanya ya orang grup emang alhamdulillah gitu banyak yang support ya, walaupun nggak seramai yang kayak dulu di dunia skrip kan. Oke, kita lanjut ke gameplaynya aja ya, karena kita di sini sudah mendapatkan slingshot. Jadi kita langsung ke atas aja ya. Kita langsung menemukan item-item yang lain gitu, terutama jalan untuk menuju ke bosnya juga. Kalau gak salah setelah saya baca-baca itu, nama bos yang pertama itu Gohma atau siapa gitu ya namanya, lupa saya. Oke, kita lanjut kalahin dulu yang ini, si tengkorak ini yang agak nyebelin ya. Jadi nggak bisa diserang belakangnya. Oke. Maksudnya bukan nggak bisa diserang belakang, tapi nggak bisa diserang depannya gitu. Kita lanjut dulu ke pintu yang di sini ya. Oke. Di sini ada semacam puzzle. Puzzle-nya nggak terlalu sulit mungkin. Gitu. Kita hajar dulu yang di bawah ini ya. Mungkin agak nyebelin sedikit nih. Darah juga lumayan berkurang. Oh iya, ada yang ini juga, ada yang tanya juga ke saya, katanya, "Bang, kok setelah saya install dan saya mainkan kok setup UI-nya itu beda ya gitu, nggak kayak punya abang." Nah, sekarang saya jelaskan kenapa setupnya beda. Karena yang pertama itu saya menggunakan modnya, mungkin di episode kemarin atau di video kemarin itu sudah saya share tutorialnya. Terus di bagian editnya juga, karena kan di sini ada tombol select yang notabene kalau misalkan game Nintendo 64 itu gak ada tombol select kalau gak salah ya. Jadi si modder di sini itu menyediakan mod-mod atau fitur menu-menu yang munculnya itu ditekan tombol select. Nah, tinggal masuk ke ini saja, ke cosmetic editor. Biasanya ada di enhancement. Terus pilih HUD placement. Tinggal di edit aja sendiri. Atau kalau misalkan lumayan ribet dan bingung nih, mungkin nanti saya akan share HUD placementnya gitu, atau settingan yang menurut saya paling optimal dan enak lah gitu buat main di RAM yang 3 GB atau mungkin 2 GB. Karena walaupun di sini menggunakan mod atau enggak juga, kadang ada beberapa device, terutama pernah saya coba itu lumayan berat gitu kalau misalkan memakai setting default. Makanya saya setting lagi tipis-tipis, apalagi menggunakan mod, mungkin rendernya agak berat juga. Jadi saya rubah tipis-tipis lah gitu biar enak mainnya. Apalagi di Ocarina of Time yang native ini, dia kan port native. Jadi ada settingan buat aktifin FPS. Jadi FPS-nya itu bisa full maksimal tergantung device yang support. Misalkan nih, si device ini support 120 fps. Nah, bisa di 120 fps-in gitu, tergantung enak enggaknya kita mainkan. Gitu. Kalau saya ini
sengaja saya setting ke 30 fps karena menurut saya kan device-nya lumayan kentang lah gitu. Jadi saya kurangin resolusinya jadi 75%, kadang juga di 100%-in. Jadi ada beberapa spot lah yang menurut saya lumayan berat sedikit kalau misalkan memakai tekstur, karena teksturnya itu banyak nih. Kalau tekstur punya saya ini yang saya pakai itu paling sekitar 750 MB gitu, tapi ada juga yang sampai bergiga-giga gitu. Kadang ada yang 3 giga 500, dan itu lumayan berat kalau misalkan dipakai di device kentang gitu. Oke, kita lanjut dulu ke sini ya sebelum saya ngobrol ke hal yang lain. Nah, lanjut. Kalau misalkan memakai mod itu, kita lihat dulu posisi modnya. Misalkan walaupun device kita bagus nih, tapi kalau misalkan kita pakai tekstur, itu belum tentu enak gitu buat dimainin, makanya harus disetting tipis-tipis lagi gitu. Oke, kita lanjut dulu ke ini ya, biar agak bingung gitu kan, biar nggak bingung. Oke, kita ambil dulu treasure. Oke, dapat health ya. Kita lanjut dulu. Ada laba-laba yang lumayan nyebelin nih di tembok gini. Kadang nggak bisa di hit juga. Tuh kan, malah berkurang darah. Mungkin kita pakai slingshot dulu. Oke. Nah, dapat ini nih. Ambilnya susah lagi, harus lompat dulu ini mah. Oke, dapat nih. Gold spool tura. Nah, di sini itu ada semacam jaring. Jaringnya berarti harus dibakar. Kita ambil dulu api yang dari sini nih menggunakan tongkat kayu biasanya. Oke, kita kesini dulu. Nah, terus kita pukul. Nah, nggak ada apa-apa lagi, semacam ini. Lanjut ke sini. Nah, biasanya ini langsung kita shield dulu gitu. Nah, pas udah keluar kita samperin gitu. Nah, perlu diingat di sini itu biasanya suka ada teka-teki. Teka-teki itu jadi Zelda itu kan terkenal sama teka-teki. Biasanya ada petunjuknya gitu. Nah, di sini ada number 2, 3, 1. Oke, kita lanjut dulu cari-cari semacam seed atau nut mungkin. Nah, ini kan nggak bisa dibuka. Mungkin kita, oh bisa deh. Bisa. Lanjut ke sini. Berenang ke bawah air menggunakan tombol A untuk berenang lebih dalam. Oh, itu di sana tuh ada. Nah, kita coba dulu buat ini ya, buat cek-cek dulu puzzle-nya kayak gimana nih gitu kan. Karena di setiap game, terutama game puzzle atau di RPG kan biasanya suka ada lah. Kita juga harus try and error. Jadi nggak sembarang langsung bisa lah. Harus dicek dulu di ruangan ini. Misalkan punya saya ini kan ya diaktifin dulu gitu. Biar tahu nih puzzle-nya itu kayak gimana. Oke, berarti ini digeser ke kanan tadi. Pas udah ngalahin si tengkorak yang lumayan nyebelin lah gitu buat saya. Oh iya, untuk ini, untuk yang seri saya ini original ya. Jadi original Ocarina of Time. Jadi di Zelda Ocarina of Time ini ada dua seri. Yang pertama itu seri biasa.
sama Master Quest. Kalau Master Quest itu biasanya dimainin sama orang yang udah pernah tamat Ocarina of Time ini. Karena beda dari game yang lain, kalau misalkan original itu kan puzzle-nya cuman gini-gini aja. Sedangkan yang Master Quest itu dia di enhance. Jadi di puzzle-nya dibedain lagi gitu, dibikin nyebelin lah. Contohnya saya kan pernah main yang Master Quest sama seri ini juga Ocarina of Time gitu. Cuman pas saya coba itu bener-bener nyebelin, makanya saya hapus. Nah, ada orang-orang yang nyaranin juga di komunitas, katanya kalau misalkan pertama kali itu coba yang original dulu, jangan yang Master Quest gitu, biar tahu alur ceritanya kayak gimana gitu kan, terus sisi gameplaynya kayak gimana. Makanya ini saya sambil nyoba, karena kan saya belum pernah tamatin ini nih gitu. Sekalian saya upload juga ke YouTube sama platform yang lain, mungkin ada yang bisa ngebantu gitu kan, karena saya juga baru berkecimpung di Zelda ini, di game Zelda tuh. Atau mungkin ada yang pro bisa kasih masukan gitu kan, lebih enak ke sayanya. Misalkan di sini nih ada yang kelewat, atau ini nih puzzle-nya kayak gini kayak gitu kan, jadi enak juga ke saya gitu. Oke, ada lagi sih laba-labanya beli. Aduh, kurang darah. Ini nyebelin nih si laba-laba yang kayak gini, harus dihit belakangnya, lumayan ribet. Nah, kalah. Aduh. Ini harus dikalahin dulu nih. Lumayan ribet soalnya. Oh iya, ini nih kenapa di atas si enemy-nya itu, di musuhnya ada health bar. Padahal kan di originalnya gak ada. Sebenarnya gini, karena kan ini project native, terus udah di mod juga kayak quality of life, dia jadi ada fitur tambahan gitu. Makanya saya aktifin fitur health bar ini di enemy biar kelihatan si musuhnya itu berapa kali hit lagi, biar bisa kalah gitu. Sebenarnya bisa nggak diaktifin juga, cuman saya lebih enak yang kayak gini. Mungkin next time bisa saya nonaktifin. Ntar kalahin dulu. Nah, ini ada batu. Sepengalaman saya kalau batu ini harus dihancurin sama bom kalau main game-game lain gitu. Terus karena kan saya juga sudah nyoba yang Master Quest walaupun nggak tamat dan saya stres, kemudian saya hapus. Solusi yang paling ampuh di tempat barusan emang di bom gitu. Oke, hancur. Nah, kita lanjut ke sini dulu ya. Terowongan. Wah, lumayan luas nih tempat. Oh, ini tempat yang tadi deh. Tempat yang pertama pas turun. Ada jaring lagi, berarti solusinya kita bakar lagi ya. Nah, di situ ada api. Nanti saya cek deh. Harus kalahin dulu si tanaman ini ya, ini. Lumayan nyebelin soalnya. Oke. Nah, ada yang tanya juga, Bang, ini bisa pakai joystick gak? Atau bisa pakai mouse keyboard? Atau virtual pad yang muncul di layar gitu? Bisa sebenarnya. Ini saya matikan karena saya menggunakan joystick mainnya. Tombolnya itu ada di kanan bawah di dekat map untuk ngaktifinnya gitu. Ini saya matikan. Nah, oke, karena yang api itu yang di atas terlalu tinggi ya, jadi saya ambil yang di bawah. Nah, kita hancurin, biasanya dipukul. Nah, bisa deh. Oke. Teka-teki 1, 2, 3. Nah, puzzle yang tadi nih, yang 2, 3, 1 tadi. Berarti yang depan dulu, yang 2 dulu.
Terus yang 3 ini nih. Kemudian yang 1. Oke, nah keluar yang aslinya. Ini harus kita samperin nih. Aduh, malah masuk lagi. Ntar saya mundur dulu. Cur, nah samperin deh. Rahasia Queen Gohma. Nah berarti bener ya yang saya bilang tadi, itu raja pertama namanya Gohma. Tuh saya curiga lawannya bos ini. Ntar cek-cek dulu ada treasure gak gitu. Nah iya deh, di mapnya yang -2 itu bos. Save dulu ya sebelum lawan bos. Oke, kita masuk. Oh iya deh, itu di atas. Langsung gak tuh ditutup. Mana saya gak bisa keluar. Ini terpaksa nih, harus benar-benar lawan bos. Gak bisa kabur sama sekali. Nah, oke. Nah, bosnya yang kayak gini ya. Nah, Gohma. Ini saya coba di panah dulu mungkin. Panah slingshot bisa nggak ya? Oh, nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kalau dipukul, waduh, malah berkurang. Tipis-tipis dulu. Nah, pakai dekunat bisa deh buat ngestun. Tapi harus dipukul matanya juga mungkin. Ntar, ini pukul gak bisa, berarti harus di dekunat dulu, baru pukulin matanya. Nah, masuk deh, bisa. Ya, malah ke atas. Biasanya suka ngeluarin kroco-kroconya kalau kayak gini. Tungguin deh, soalnya nggak bisa di slingshot juga. Nah kan pada keluar. Kita tunggu dulu, siapa tahu ada dekunat kan lumayan buat lawan si bosnya. Nah ada dekunat, ambil dulu, kita hajar. Ya hajarnya cuma 2 kali. Tungguin dulu turun, karena ini dekunatnya udah hampir penuh ya, 19 ya. Kita hajar langsung aja nih, yang kayak gini nih agak nyebelin, ngalangin juga, nggak lama-lamain. Oke, kita hajar lagi pakai dekunat. Kita pukul lagi nih. Nah gini kan udah lumayan enak nih, agak banyak pukulannya. Oke, tunggu lagi. Lumayan nyebelin juga ini. Mungkin karena bos pertama ya, uji ya mental kita kayak gimana mukul-mukulnya, gameplaynya. Nah kita hajar lagi nih. Yes. Hajar ya, cuman 2 pukulan. Cek dulu, tunggu turun. Ayo kroco, hajar lagi ini mana nih. Nah turunlah. Nah hajar lagi nih, udah nih, udah belum mati. Tungguin. Oke.
Kita tungguin ya, siapa tahu ada Dekuna tambahan kan. Kadang agak nyebelin nih yang kecil-kecil gini, lebih nyebelin daripada si bosnya. Yolah, Dekusit, Dekunat deh, lupa. Ada rupe sih itu, nggak ambil. Kita hajar lagi dulu. Nah, ayo. Nah, mati deh. Mantap. Dapat item apa nih? Biasanya nambah darah lah. Jadi kan punya saya kan awalnya 3, jadi 4 gitu kan nambah. Tungguin. Nah, iya deh, benar. Oke, karena kita sudah melawan bos ya. Jadi kita lanjut di next video. Thank you yang udah nonton. Kedepannya mungkin bakal seru lagi. Oke. Bye-bye.